Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah kelas A. Di sini kami akan memaparkan materi dari mata kuliah Fikih Muamalah Kontemporer dengan dosen pengampu Ibu Fitri Faizah MH. Materi yang akan kami paparkan adalah tentang akad izarah dan implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Tugas ini beranggotakan dari kelompok 6, yaitu Abidah Masrurah dan Putri Indah Lestari. Materi yang akan dibahas yaitu akad izarah dan implementasi izarah dalam lembaga keuangan syariah. Pengertian ijarah. Menurut bahasa, kata ijarah berasal dari kata al-azru yang berarti al-iwazu atau ganti, dan oleh sebab itu at-tawahab atau pahala dinamakan azru atau upah. Lafal al-izarah dalam bahasa Arab berupa upah, sewa, jasa, atau imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia seperti sewa menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan sebagainya. Hukum ijarah dan dasar hukumnya. Hukum ijarah diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, "Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah melipat ganda apa yang kamu kerjakan." Ayat tersebut menunjukkan bahwa seseorang boleh menyewa jasa lain untuk menyusui anaknya dengan syarat memberikan upah secara layak. Adapun dasar hukum dari hadis Rasulullah diantaranya adalah, "Berilah upah buruh selagi belum kering keringatnya." Hadis ini relevansi dengan praktik kontrak ijarah di masa sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, serta tidak menunda-nunda pemberian upah dari waktu yang telah disepakati. Rukun ijarah. Ada 3 rukun ijarah. Yang pertama, sihhat. Akad ijarah harus berupa pernyataan kemauan kedua belah pihak yang melakukan kontrak, baik secara formal atau dalam bentuk lain. Yang kedua, sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayarkan penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran manfaat yang dinikmatinya. Sewa adalah upah harus sesuai yang bernilai dan diperolehkan secara serta diketahui jumlahnya dan ditentukan dalam ukuran atau batas waktu tertentu. Yang ketiga, objek ijarah adalah manfaat penggunaan aset, bukan untuk penggunaan aset itu sendiri. Jenis-jenis ijarah yang pertama yaitu ada amal atau ashkhas, yaitu akad sewa atas jasa atau pekerjaan seseorang. Ijarah yang digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Dalam jenis ijarah ini pengguna jasa disebut mustajir, pekerja disebut ajir, dan upah yang diberikan disebut ujrah. Yang kedua yaitu ada ayin atau mutlaqoh atau ala al-ayin, yaitu akad sewa atas manfaat barang. Ijarah ini digunakan untuk menyewa aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset. Objek yang digunakan pada ijarah ini adalah barang dan tidak ada klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset selama masa sewa atau pada akhir masa sewa. Yang ketiga yaitu muntakhiyah bitamik, yaitu transaksi sewa menyewa atau pemilik objek sewa yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa bak dengan jual beli atau pemberian atau hitbah pada saat tertentu sesuai dengan akad. Yang keempat, ijarah maushufah fi al-zimmah, yaitu akad ijarah atau manfaat suatu barang atau manfaat ayan dan atau jasa amal yang pada saat
akas hanya disebut sifat-sifat dan spesifikasinya atau kuantitas dan kualitas. Yang kelima, ijarah tasyriyah, yaitu akad ijarah atas manfaat barang yang tidak disertai dengan janji perpindahan hak milik atas barang sewa kepada penyewa. Selanjutnya yaitu syarat ijarah. Yang pertama, syarat terjadinya akad atau al-in'iqad yang menghendaki terpenuhnya ketentuan berkaitan dengan para pelaku akad sewa atau akidain, zat atau objek akad sewa dan tempat berlangsungnya akad sewa. Yang kedua yaitu syarat pelaksanaan akad atau an-nafadz yang berkaitan dengan pelaksanaan akad ijarah. Yang ketiga, syarat sah ijarah berkaitan dengan kesahan akad ijarah yang menghubungkan dengan pemenuhan syarat pihak yang berakad, objek sewa atau ma'qud alaih, upah atau sewa atau ujrah, dan zat yang dijadikan bahan sewa, nafs al-uqud. Hak dan kewajiban dalam ijarah. Para pihak yang melaksanakan transaksi ijarah memiliki hak dan kewajiban tertentu, antara lain: yang pertama, pemberi sewa berkewajiban memberikan aset yang disewakan dan menjamin apabila timbul kecacatan terhadap barang sewa. Dalam pemberian aset ini, memberi sewa dapat membeli atau menyewa barang yang akan disewakan, termasuk melengkapi dan menyediakan sarana yang diperlukan sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh oleh penyewa. Begitu pula apabila ada kecacatan dari barang sewa yang menyebabkan kerusakan manfaat dari objek barang sewa. Pemberi sewa berkewajiban menjelaskan kecacatan tersebut kepada penyewa, dan apabila cacat tersebut diketahui setelah terjadinya akad, maka pemberi sewa memberikan hak opsi atau khiyar kepada penyewa untuk membatalkan akad sewa atau mendapat pengurangan atas imbalan sewa. Yang kedua, penyewa berkewajiban untuk menjaga keutuhan aset yang disewa dan membayar sewa. Para ulama bersepakat bahwa aset yang disewa adalah amanah di tangan penyewa. Namun, apabila aset yang disewa rusak tanpa pelanggaran yang dibolehkan atau lalai dalam menjaganya, maka pihak penyewa tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Implementasi ijarah dalam lembaga keuangan syariah. Dalam memberikan manfaat barang atau jasa, penyelenggara lembaga keuangan syariah mempunyai kewajiban: yang pertama, menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberi; yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan barang; yang ketiga, menjamin bila terdapat cacat barang yang disewakan. Selain kewajiban lembaga keuangan syariah, ada pula kewajiban dari nasabah sebagai penerima manfaat barang atau jasa, yaitu: yang pertama, membayar sewa atau upah dan bertanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai kontrak. Yang kedua, menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan. Yang ketiga, jika barang yang disewakan rusak bukan karena pelanggaran dari pengguna yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut.